Shalom, selamat pagi Ibu Bapa, Saudara-saudara, dan anak-anak sekalian. Mari menyambut hari ini dengan sukacita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan akan kita baca dan renungkan di pagi hari ini dari 1 Petrus pasal 1 ayat 17 sampai dengan ayat 25. Sebelum membaca firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, tentu menjadi bagian hidup yang senantiasa kami lakukan dalam hidup kami. Oleh karena besar kasih setiamu, sungguh kami nikmati dalam hidup yang Tuhan perkenankan. Kami akan membaca firman-Mu ya Tuhan. Kami akan merenungkan firman-Mu di pagi hari ini. Kiranya dengan kuasa Roh Kudus, kami boleh memahami, kami boleh melakukan seturut dengan kehendak-Mu. Layakkan kami Tuhan. Ampunilah kiranya segala dosa dan kesalahan kami. Kami sambut firman-Mu ini hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 1 ayat 17 sampai ayat 25 berbunyi demikian. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus Yesus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu, Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering, dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Amin firman Tuhan. Tema renungan kita di pagi hari ini, penebusan. Siapa saya? Pertanyaan ini cukup penting, sekaligus menantang. Siapa saya? Mestinya setiap orang bertanya pada diri sendiri, siapa saya? Ya, bisa jadi ada yang menjawab dengan identitas sesuai yang tercetak dalam kartu tanda penduduk atau KTP. Bisa juga ada yang menjawab sesuai dengan yang dijelaskan dan diungkapkan dalam kartu keluarga. Tentu ini tidaklah salah. Namun pertanyaan, siapa saya? Mau membawa untuk lebih merenungkan diri kita di hadapan Tuhan. Siapa saya? Ayat 18 dan ayat 19 bacaan ini mengatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan
dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Jelas sekali bagian firman Tuhan ini mau mengungkapkan siapa saya, siapa kita, pribadi lepas pribadi, bahwa saya dan kita semua telah berdosa dan hidup dalam kesia-siaan. Namun oleh kasih Allah dalam Yesus Kristus telah menyelamatkan dan membebaskan dari kesia-siaan di dunia ini. Alkitab mengungkapkan kematian Kristus sebagai korban penebusan orang percaya. Kita bisa bandingkan dengan Efesus pasal 1 ayat 7. Tanpa Kristus, manusia tak mampu melepaskan diri dari kebinasaan. Ayat 23 bacaan ini. Di dalam Kristuslah manusia, yaitu semua orang yang percaya pada Kristus, dapat dilahirkan kembali. Karena itu, betapa pentingnya setiap orang memaknai penebusan Kristus ini, meninggalkan manusia lama, menuju hidup baru yang kekal bersama dengan Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Bukan hanya dengan kata-kata saja, tapi dengan perbuatan. Mengimani, mengamini, dan mempersaksikan pada dunia ini kasih yang sempurna melalui penebusan dari Kristus Yesus. Kasih itulah yang memberikan keselamatan kekal bagi semua yang mau menerima dan mau percaya padanya. Dalam kesadaran bahwa hidup manusia di dunia digambarkan seperti rumput, dapat dibandingkan dengan Yesaya pasal 40 ayat 6 sampai dengan 8, seperti juga yang ada dalam bacaan kita ini di ayat 24. Maka mesti menyadari untuk hidup berpaut pada Sang Pemilik hidup ini tidak sekedar menjalani hidup sebagai sebuah rutinitas saja, seperti yang disampaikan dalam seluruh renungan yang biasa kita dengar tentang menjalani hidup dalam kuasa dan kasih Tuhan. Menjalani hidup bahwa hari ini kita tidur, lalu bangun, beraktivitas, dan demikian seterusnya. Seperti apa yang kita lakukan setiap hari dan setiap waktu. Namun lebih dari itu, sungguh memahami apa dan siapa di balik kehidupan ini. Maka jawabannya adalah penebusan di dalam Yesus Kristus yang memberi keselamatan kepada semua orang yang percaya kepadanya. Jika demikian, sangat penting menghargai penebusan dalam Yesus Kristus. Penebusan di dalam Yesus Kristus dapat dihargai dengan menjaga dan mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas dan bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Kita bisa bandingkan dengan ayat 22 bacaan ini, sembari memaknai firman Tuhan untuk dipelihara, didengarkan, dibaca, dan dilakukan. Sebab firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Ayat 25 bacaan ini. Mazmur 119 ayat 105 pun mengungkapkan bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Maka hidupilah setiap firman Tuhan yang telah kita dengar, hidupilah firman Tuhan yang telah kita baca,
Hidupilah firman Tuhan dalam seluruh hidup ini dengan melakukan apa yang Tuhan kenan dalam seluruh hidup ini, dan biarlah kasih setianya senantiasa menaungi seluruh kehidupan kita. Roh Kudus menolong kita menjalani hidup ini. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Besar kuasa-Mu, besar kasih-Mu kami nikmati dalam hidup kami ya Tuhan. Jika kami bisa ada dan menjalani hidup ini, itu hanya karena anugerah dari Tuhan, dan itu hanya karena kuasa dan kasih dari Tuhan. Sekiranya ya Tuhan kami terus memaknai hidup ini dalam kesetiaan kepadamu. Penebusan di dalam Yesus Kristus adalah sesuatu yang mesti direnungkan oleh kehidupan kami secara pribadi untuk mengimani, mengamini dan mempersaksikan bagi dunia ini tentang kasih yang sempurna itu. Kiranya Roh Kudus menyempurnakan firman-Mu yang telah kami baca dan yang telah kami renungkan pada saat ini. Kasih karunia-Mu kiranya menaungi kami Tuhan menjalani seluruh kehidupan kami. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, biarlah dengan kuasa dan kasih-Mu, kami selalu berserah kepadamu. Dalam kehidupan kami secara pribadi, dalam kehidupan kami bersama dengan keluarga, dalam rumah tangga, dalam persekutuan kami, dalam lingkup kemasyarakatan, dan dalam berbagai aspek kehidupan kami. Sungguh kami menyadari, tanpa Tuhan dalam hidup kami, maka apapun yang kami kerjakan, tentu semua sia-sia. Hanya dalam kuasa-Mu lah ya Tuhan, kami boleh menjalani seluruh kehidupan kami. Karena kami tahu dan kami percaya, Allah yang kami sembah dalam Yesus Kristus adalah Allah yang menebus kami dari kesia-siaan dalam dunia ini, yang memberikan hidup kekal dalam seluruh hidup kami sebagai orang yang beriman dan percaya. Biarlah dengan kasih-Mu Tuhan, kami boleh saling mengasihi satu dengan yang lain, dan kami senantiasa menyatakan itu dalam iman kami, dalam seluruh perjalanan kehidupan kami. Kami berdoa dan menaruh harapan pada-Mu Tuhan, untuk setiap orang yang bergumul dalam seluruh kehidupan masing-masing. Pimpin dan kuatkan senantiasa menjalani hidup ini, bahwa hanya dengan kuasa-Mu lah kami dimampukan menjalani beratnya perjalanan hidup ini dengan berbagai tantangan dan belajar bersyukur untuk segala sesuatu yang kami jumpai dalam seluruh kehidupan kami. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, untuk bangsa dan negara kami, untuk dunia ini, untuk pemerintah kami, dan untuk semua pemimpin kami. Biarlah senantiasa dikaruniai kemampuan, kesehatan yang baik, kekuatan, hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan, sehingga kami pun boleh merasakan kedamaian itu dengan segala yang terbaik dari Tuhan. Ampuni dan layakkan kami Tuhan. Kami berdoa kepadamu hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Selamat beraktivitas Ibu Bapa, Saudara-saudara dan anak-anak sekalian. Selamat menikmati hari ini dengan sukacita Hari Valentine. Tuhan Yesus memberkati seluruh kehidupan kita.